Dari 3 soal yang sudah kita bahas, di sini bisa kita cermati sehingga nanti bisa kita temukan karakteristik setiap bentuk soalnya. Yang pertama, di sini untuk nilai A2 dan nilai P-nya 4. Kalau kita lihat dari perlangkahnya, di sini ada 2x kuadrat dikurangi 4x kuadrat, maka diperoleh min 2x kuadrat. Jadi X pangkat tertinggi dari pembilangnya adalah X kuadrat, sedangkan pangkat tertinggi yang bawah itu adalah X kuadrat tapi di dalam akar, senilai dengan X pangkat 1. Jadi kalau suku pertamanya ini tidak habis, maka akan mengakibatkan pangkat yang atas lebih tinggi dari yang bawah. Sesuai dengan materi yang sudah kita bahas di limit tak hingga bentuk rasional, kalau pangkat yang atas lebih tinggi dari yang bawah, hasilnya kan pasti tak hingga. Nah, tapi di sini kan dikalikan dengan negatif, maka hasil limitnya adalah min tak hingga. Jadi yang kita simpulkan untuk yang bentuk pertama, jika nilai A-nya lebih kecil dari nilai P, maka hasil limitnya adalah min tak hingga. Kemudian soal berikutnya yang nomor 2. Soal yang nomor 2 di sini limit X mendekati tak hingga dari. Nah, di sini kan A, P-nya sama. Kemudian kalau kita cermati, di sini 4x kuadrat dikurangi 4x kuadratnya kan habis. Jadi pangkat tertinggi yang atas itu jadi X pangkat 1. Nah, ini mengakibatkan pangkat yang atas dengan pangkat tertinggi yang bawah itu sama. Maka hasil limitnya itu tinggal kita tuliskan koefisien dari masing-masing pangkat tertinggi penyebut dan pembilangnya. Nah, min 3 itu kan diperoleh dari pengurangan antara B dan Q. Jadi kan ini secara umum tadi posisinya ini A, ini B, ini C, ini P, Q, R. Jadi min 3 itu diperoleh dari pengurangan B dan Q. Kemudian berarti dari bentuk ini, bentuk di mana nilai A-nya sama dengan P, maka hasil limitnya itu bisa kita hitung dengan B dikurangi Q dibagi dengan. Nah, yang bawah ini kan karena nilai A dengan P-nya sama, maka bisa kita tuliskan ini kan 2 akar A. Jadi 2 akar A. Nah, kesimpulan yang kedua, kalau nilai A-nya sama dengan P, maka hasil limitnya bisa kita hitung dengan rumus ini. B min Q per 2 akar A. Kemudian yang soal ketiga, limit X mendekati tak hingga dari. Nah, ini nilai A-nya lebih besar dari nilai P. Kalau kita amati dari langkah-langkahnya, maka X kuadratnya kan ini tidak habis, tapi karena lebih besar yang depan, maka hasilnya positif X kuadrat. Ingat, kalau pangkat yang atas lebih tinggi dari pangkat yang bawah, maka hasil limitnya adalah tak hingga. Karena di sini positif, ya berarti hasil limitnya positif tak hingga. Jadi kesimpulan ketiga yang bisa kita ambil, kalau nilai A lebih besar dari P, maka hasil limitnya positif tak hingga. Jadi secara umum, kalau ada limit X mendekati tak hingga dari akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R, ini ada 3 kemungkinan hasil limit. Yang pertama, kalau nilai A lebih kecil dari P, maka hasil limitnya min tak hingga. Kalau nilai A sama dengan P, hasil limitnya bisa kita hitung dengan rumus ini. B min Q per 2 akar A.
Kemudian kalau nilai A-nya lebih besar dari P, maka hasil limitnya pasti tak hingga. Jadi untuk yang bentuk pertama dan ketiga ini hanya tinggal dilihat saja depannya E kuadrat, kemudian ditentukan hasil limitnya tanpa menghitung. Tapi untuk yang bentuk kedua memang harus dihitung, hanya dimasukkan ke rumus ini saja.